Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran bidang studi prakarya sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam Bapak ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, tanpa terasa masuklah kita sudah di pertemuan yang keempat untuk semester 2 di tahun 2021 pada bidang studi prakarya. Di pertemuan kali ini untuk materi yang akan kita bahas adalah mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan untuk dijadikan makanan. Untuk video pembelajaran pada hari ini, sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah lebih baiknya anak-anak Bapak mengenal dulu peta konsep apa-apa saja yang akan menjadi materi pembelajaran kita secara garis besarnya. Untuk video pembelajaran pada hari ini, pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi. Yang kedua, untuk garis besarnya adalah bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi. Ada beberapa subbagian di peta konsep yang ada di layar monitor. Yang pertama adalah mengenai pengertian, yang kedua mengenai jenis-jenis dan manfaat, yang ketiga adalah mengenai metode pengolahan, yang keempat adalah tahapan-tahapan pengolahan, sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah kemasan dan penyajian produk pengolahan. Setelah anak-anak Bapak mengetahui peta konsep, maka kita masuk di tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai pada proses video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah anak-anak mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur. Karena bangsa Indonesia sudah diberikan anugerah yang berlimpah ruah. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi bahan-bahan apa saja nanti yang dipergunakan, alat-alat apa saja yang dibutuhkan, dan metode proses dari pengolahan yang digunakan pada produk bahan pangan setengah jadi, berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang ketiga pada pagi hari ini adalah anak-anak nanti diharapkan mampu membuat, menguji, dan mempresentasikan produk pangan siap konsumsi dari khas wilayah setempat, dari bahan pangan setengah jadi dan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan, berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Berikutnya masuklah kita ke inti pembelajaran pada video kali ini. Di bagian A, makanan dari bahan pangan setengah jadi. Menurut pengertiannya, dari bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Sedangkan jenis-jenis dari bahan pangan setengah jadi merupakan suatu hasil dari perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi. Ada beberapa jenis-jenis makanan dari bahan pangan setengah jadi. Antara lain adalah A. Bakso ikan. Bakso ikan ini merupakan suatu makanan favorit yang ada di tengah-tengah masyarakat kita karena memiliki cita rasa yang khas. Yang B adalah dendeng cumi.
Dendeng cumi ini merupakan suatu makanan khas dari wilayah pesisir pantai. Yang C adalah terasi udang. Terasi udang ini merupakan suatu kombinasi antara tepung dengan udang yang sudah digabungkan, disatukan, kemudian dijemur. Yang D adalah tepung rumput laut. Tepung rumput laut ini merupakan suatu makanan pendamping pada saat di sore hari yang sering ini disebut dengan agar-agar. Yang E adalah telur asin. Telur asin juga merupakan bahan pangan setengah jadi yang nantinya pada saat mau dikonsumsi terlebih dahulu harus direbus. Selanjutnya di bagian B pada video pembelajaran kali ini ada teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi pada hasil perikanan dan peternakan. Terdapat beberapa teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi, baik dari perikanan maupun dari peternakan. Beberapa teknik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik penggilingan. Teknik penggilingan ini terutama dilakukan pada daging ikan, daging sapi, dan unggas yang terlebih dahulu sudah dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam suatu alat yang bernama grinder untuk digiling sehingga akan menjadi suatu bentuk pasta yang sudah halus. Yang kedua adalah teknik pemanggangan. Teknik pemanggangan ini biasanya dilakukan pada daging ikan, daging sapi, dan unggas yang dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak, tetapi biasanya diberikan bumbu-bumbu tambahan agar memiliki aroma dan cita rasa yang lezat. Yang ketiga adalah teknik penggorengan. Teknik penggorengan ini selalu menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup, sehingga seluruh bagian, baik itu daging, ikan, ataupun unggas, akan terendam pada minyak yang sudah dipanaskan di dalam kuali. Selanjutnya, setelah anak-anak Bapak mengetahui beberapa teknik untuk pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, maka kita masuk di bagian yang C, yaitu tahapan pembuatan makanan dari bahan setengah jadi dengan bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Terdapat beberapa tahapan-tahapan dari bahan pangan setengah jadi yang harus diproses di dalam pengolahannya. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi, menandai kebutuhan apa yang cocok untuk kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini merupakan suatu tambahan agar kita dapat mengembangkan dari bahan yang sudah ada. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan ini sangat mendukung tentunya untuk keberhasilan dari pembuatan makanan pada bahan setengah jadi. Nantinya alat dan bahan ini ada yang kita bedakan. Kalau alat itu dipergunakan berulang-ulang, sedangkan bahan nanti hanya sekali atau 2 kali pakai itu sudah habis. Yang keempat adalah proses pembuatan. Proses pembuatan ini biar bahan yang kita keluarkan, bahan yang kita gunakan tidak terbuang secara sia-sia, maka dalam proses ini kita harus betul-betul mempersiapkan diri apakah nanti hasilnya sudah baik atau tidak. Yang kelima juga sebagai penentu, yaitu penyajian. Karena penyajian ini akan membuat daya tarik tersendiri bagi si konsumen agar dapat menikmati hasil pangan makanan bahan setengah jadi yang sudah kita siapkan. Yang keenam adalah evaluasi diri. Evaluasi diri ini merupakan tahap finishing.
di mana sebelum kita melakukan penyajian, maka terlebih dahulu kita harus merasakan apakah memang sudah memenuhi standar selera dari konsumen tentang masakan yang sudah kita buat. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan, maka kita masuk di video pembelajaran pada hari ini bagian D, yaitu makanan dari bahan pangan hasil samping. Pengertian dari bahan pangan hasil samping adalah suatu bahan baku berupa daging dari hasil perikanan dan peternakan yang masih memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah pada bagian tulang, bagian kulit, bagian jeroan, bagian kaki, dan bagian sisik. Di bagian tubuh yang jarang dimakan tetapi masih dapat dimanfaatkan. Terdapat beberapa jenis bahan baku yang digunakan dalam membuat makanan dari bahan hasil samping, baik dia itu perikanan maupun peternakan, adalah sebagai berikut. Yang sering dipergunakan pada bahan pangan hasil samping, yang pertama adalah kepala ikan. Kepala ikan ini sering sekali digulai dengan kekentalan santan yang sudah ditentukan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai hasil samping dari bahan pangan perikanan. Kemudian kulit. Yang kedua kulit. Kulit ini merupakan makanan dari bahan pangan hasil samping untuk peternakan, yang mana ini biasanya bisa dibuat menjadi kikil ataupun kerupuk jangik yang memang memiliki cita rasa yang sangat enak. Yang ketiga adalah ceker ayam. Ceker ayam ini merupakan makanan dari bahan pangan hasil samping yang berasal dari peternakan. Pada umumnya ceker ayam ini digandengkan dengan bakso yang nantinya dapat dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang keempat adalah tulang ikan. Tulang ikan ini merupakan hasil samping dari bahan perikanan, yang mana tulang ikan ini nantinya bisa dikonsumsi sebagai cemilan. Dan masih banyak lagi jenis-jenis bahan baku hasil samping yang memang bisa kita manfaatkan. Berikutnya, pada video pembelajaran kali ini, anak-anak Bapak bisa dapat melihat di layar monitor ada gambar alat-alat dalam pembuatan makanan dari bahan setengah jadi. Alat-alat merupakan suatu pendukung keberhasilan dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Alat pengertiannya adalah penggunaan secara berulang-ulang. Jadi setelah selesai masih bisa kita gunakan. Itu merupakan ciri-ciri dari alat. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, di layar monitor pada gambar 4.19 ada terdapat blender. Blender ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengaduk dan menyatukan serta menghaluskan bumbu-bumbu yang nanti akan kita manfaatkan. Yang kedua adalah wajan. Wajan ini sebagai media atau kuali, sebagai media untuk penggorengan pada saat diberikan suhu yang panas melalui kompor gas, dan di atasnya ada wajan yang memang sudah dinyalakan, berikut diisi minyak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian gambar berikutnya adalah baskom. Baskom ini sebagai media penampung dan pengaduk dari bahan-bahan yang akan kita pergunakan sebelum dimasukkan ke dalam wajan. Setelah itu adalah spatula. Spatula ini sering juga disebut dengan sendok, yang mana sendok ini terdiri dari dua jenis. Ada sendok yang memang untuk menyaring sekaligus media minyak yang kita angkat itu tidak terlalu banyak terbuang. Kemudian ada sendok yang memang fungsinya untuk membalikkan. Kemudian ada lagi yang namanya serokan. Serokan itu juga berfungsi untuk mengambil bahan yang sudah digoreng di
dalam wajan. Setelah serokan ada panci. Panci ini identik untuk perebusan air, yang mana sering dipakai pada saat mendidihkan air, maka dipergunakan panci. Dan yang terakhir adalah kompor. Jenis kompor yang ada di layar monitor ini memiliki dua tungku. Dan tungku yang pertama itu memiliki bara api ataupun api yang besar. Di tungku yang kedua itu bisa untuk disetel dengan api yang cukup kecil. Jadi ini sangat menentukan juga keberhasilan dari suatu pembuatan makanan dari bahan setengah jadi. Jadi inilah beberapa alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan makanan dari bahan setengah jadi. Masih banyak lagi alat-alat yang memang bisa dimanfaatkan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, di layar monitor pada bagian F terdapat gambar bahan-bahan dalam pembuatan makanan dari bahan setengah jadi. Pengertian dari bahan-bahan adalah penggunaannya hanya bisa dipakai sekali. Setelah itu paling banyak 2 kali. Setelah itu tidak bisa lagi dimanfaatkan. Berbeda dengan alat. Kalau alat adalah bahannya dipergunakan secara berulang-ulang, kalau bahan hanya dapat dipergunakan sekali atau 2 kali. Jadi di layar monitor anak-anak Bapak bisa melihat pada gambar 4.18. Di gambar bagian atas tersebut ada tepung kanji. Tepung kanji ini adalah suatu bentuk tepung yang sudah dihaluskan. Kemudian ada lagi tulang ikan. Tulang ikan ini merupakan suatu bahan dari perikanan yang memang sudah dipotong tipis-tipis untuk digabungkan di tepung. Kemudian ada lagi bawang merah. Bawang merah ini adalah suatu bentuk bumbu dapur yang memiliki aroma yang khas, terdiri dari beberapa siung. Di layar monitor berikutnya ada lagi bawang putih. Bawang putih itu identik juga untuk aroma yang cukup menyengat sebagai tambahan pewangi alami bagi bumbu yang akan kita buat. Gandengannya setelah ada bawang merah pada umumnya bawang putih juga. Di gambar layar monitor terdapat 4 siung bawang putih. Kemudian gambar yang berikutnya adalah minyak goreng. Minyak goreng ini merupakan suatu bahan yang memang dibuat untuk mencampur bahan yang sudah kita aduk di dalam suatu wajan. Yang berikutnya adalah merica bubuk. Merica bubuk ini identik dengan rasa yang agak lebih berbeda. Kemudian yang terakhir adalah garam secukupnya. Garam ini adalah sebagai penambah cita rasa agar tidak terlalu ambar. Sebelum pembelajaran pada video kali ini berakhir, maka terdapat 6 rangkuman yang bisa Bapak sampaikan. Yang pertama adalah produk samping pengolahan hasil peternakan dan perikanan adalah produk pangan yang dihasilkan selain produk yang utama. Yang kedua adalah hasil produk samping dari ikan terdiri dari kepala, sisik, sirip, dan jeroan. Yang ketiga adalah proses pengolahan pangan hasil produk samping dari daging berupa kulit hewan ternak, tulang, kepala, kaki, dan ekor. Yang keempat adalah teknik pengolahan produk samping dilakukan dengan cara penggorengan, pengeringan, penggilingan, dan perebusan. Yang kelima adalah hasil produk pangan dari hasil samping perikanan berupa kerupuk ikan, gulai kepala ikan, kerupuk kulit, dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang keenam, hasil produk pangan dari hasil samping peternakan berupa keripik ceker, kerupuk kulit, dan kikil. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berpesan
Apa yang disampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat terutama bagi diri Bapak dan anak-anak Bapak sekalian. Tetapi sebelum diakhiri, nantinya akan ada tambahan-tambahan berupa file PDF, MS Word ataupun Google Form sebagai wawasan yang nantinya akan Bapak berikan setelah video pembelajaran ini Ananda saksikan. Bapak rasa demikian saja dulu pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.